Alhamdulillah wassalam ala Syekhil Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqra. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فالمحرم كبيع حاضر لباد وتلقي الركبان والنجس بأن يزيد في الثمن لا لرغبة والبيع على بيع غيره قبل لزومه والصوم على صومه بعد استقرار ثمنه وبيع المصرات وهي متروكة الحلب لإيهاب كثرة لبنها ولمشتريها الهيار فورا فإن ردها ولو بعيب آخر رد معها صاع تمر والتصرية وكل تدريس ككتم عيب وتسويد شعر أمة وتجعيده وتحمير وجهها حرام وبيع العنب ممن يتخذه خمرا والسيف ممن يقتل به غيره ظلما والشبكة ممن يصطاد في الحرم والخشب ممن يتخذ منه الملاهي وبيع العربون بأن يعطيه شيئا على أنه لصاحب سلعة إن لم يتم البيع. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalith wal Muharram. Kemarin yang pertama kita membahas mengenai jual beli yang sahih, yang sah. Lalu dilanjut membahas mengenai jual beli yang fasid. Yang ketiga ini membahas mengenai jual beli yang haram. Apa bedanya jual beli muharram dengan jual beli fasid? Kalau jual beli fasid itu jual belinya tidak sah dan kalau tidak dibatalkan sudah pasti haram. Jelas. Jadi fasid ini mengandung dua hal. Yang pertama batal, yang kedua haram sekaligus. Nah, kalau yang ketiga ini jual belinya sah tapi haram. Karena memang akad-akad atau transaksi yang akan disebutkan di sini nanti ini transaksi yang dia dilarang oleh Nabi, tapi larangannya ini larangan yang larangan pada amrun kharij ghairul lazim. Oke. Apa misalnya jual beli yang muharram diharamkan itu? Kabai'i hadirin libadin. Seperti orang kota menjualkan barang dagangannya orang desa. Ini sebetulnya maksudnya tidak bisa difahami secara tekstual ya. Jadi harus difahami konteksnya. Jadi bai'i hadirin libadin ini konteksnya adalah dulu era ketika di mana orang kota ini atau orang desa ketika mereka panen maka mereka akan membawa barang-barang panenannya untuk dijual ke kota. Lah nanti biasanya ada semacam broker atau apa? Bukan pengepul ya. Ya calo atau apa. Pokoknya orang kota dia membeli barang dagangannya orang desa. Jadi dibeli sama orang kota dibeli. Udah, kamu nanti daripada kamu di kota nanti. Daripada kamu di kota, udah mending saya beli aja. Kamu jual berapa nih harganya nih? Diberi betulan. Enggak diminta harga yang murah, enggak, sesuai dengan kesepakatan orang desa. Orang desa mintanya berapa? Misalnya sekilonya dapat 10.000 katakanlah. Beras sekilonya dapat 10.000. Oke, udah saya beli sekilonya 10.000, saya beli diborong semua. Kemudian orang kotanya ini nanti yang udah borong beras itu jual
ke di kota, di orang-orang kota, tentu saja dengan harga yang mahal. Lah ini kenapa kok dilarang? Karena membuat inflasi, membuat harga-harga itu mahal. Akhirnya harga itu tidak terkendali. Dan ini tidak bagus untuk pasar. Sekali lagi ya. Jadi maksudnya larangan ini adalah ketika praktek seperti ini dibiarkan, maka nanti bisa-bisa harga di pasar itu nggak terkendali, bisa mahal sekali. Jadi karena orang kota merasa sudah menguasai seluruh barang-barang dagangan, dia merasa yang punya cuman saya, maka saya bisa memonopoli harga sesuka saya. Jadi larangannya di situ. Bagaimana? Sah nggak? Jual belinya sah, tapi ini haram. Kenapa? Karena ya menggolimi ini aja, menggolimi orang-orang aja, orang pasar aja. Nah terus dalam jual beli ini, dalam kasus ini yang dosa siapa? Misalnya katakanlah orang desanya juga tahu bahwa ini mesti orang kotanya ini kalau misalnya saya jual ke dia dan dia yang menguasai seluruh beras, nanti akhirnya dia di pasar waduh ugal-ugalan jualnya. Tapi kalau saya nggak jual ke dia, siapa tahu nanti di pasar saya lakunya paling lama, nggak bisa sekali laku. Tapi kalau saya jual sekarang di orang kota, langsung laku semua nih. Sekarang ini juga nih laku. Tapi kalau saya jual sendiri di pasar, barangkali seminggu baru habis atau 2 minggu baru habis. Nah, dalam masalah ini yang dosa cuma orang kotanya aja. Karena dia yang resek kan. Orang desanya ya enggak dosa dia. Oke, itu satu. Bai'i hadirin libatin. Yang kedua talaqi rukban. Lah kalau talaqi rukban ini ada unsur nipunya. Talaqi rukban ini nyegat. Yaitu calo lah, katakanlah calo atau apa ya. Kalau calo zaman sekarang enggak juga. Calo zaman sekarang lebih mirip yang saya bilang tadi, kayak bai'i hadirin libatin. Jadi kalau di calo-calo tiket-tiket gitu ya, dia beli tiket banyak, nanti ketika tiketnya udah habis, kan tiket cuma ada di dia nih. Nah, dia masang harga. Nah, itu masuk kategori bai'i hadirin libatin. Walaupun yang kedua orang yang transaksi sama-sama orang kota, nggak ada urusan. Jadi bai'i hadirin libatin itu makanya saya bilang tadi, jangan dipahami cuman tekstual. Ya, maksudnya bai'i hadirin libatin itu pokoknya ada satu orang yang sudah menguasai satu komoditas tertentu, apapun itu. Terus karena dia yang menguasai itu, dia bisa mempermainkan harga. Nah, itu calo apapun. Lah kalau yang kedua talaqi rukban ini ada orang, ya, kasusnya biasanya orang kota juga sih. Orang kota dia nyegat orang-orang desa, kemudian dia menipu harga. Jadi bahkan misalnya orang kotanya ini datang langsung ke desa, barang-barang yang baru dipanen itu langsung dibeli di tempat. Padahal dalam keadaan orang desanya nggak tahu harga pasar berapa. Jadi misalnya orang desanya bilang, saya jual 10.000 dan harga pasar misalnya memang 10.000. Nanti sama orang kotanya bilang, udahlah saya borong 6.000 lah, 6.000 udah. Kalian kalau jual di pasar kota juga nanti paling dapatnya 6.000 gitu. Orang desanya, oh iya udahlah. Lah saya beli 6.000 sekarang tapi langsung habis semua, gimana? Daripada kamu jual nanti 10.000 di pasar masih susah-susah negosiasi sama pembeli segala macem. Nah, belum tentu laku sehari juga, bisa seminggu 2 minggu. Udah saya beli sekarang aja, harganya 6.000 gimana? Orang desa, ya wis lah, ya wis. Dijual. Nah, ini kalau ini memang ada unsur apa istilahnya? Nipu, ada unsur nipunya kalau ini. Unsur nipu ini jadi baik nggak? Maksudnya? Harus ada unsur nipunya gitu. Iya, talaqi rukban emang gitu. Yang menyebabkan dia haram ya itu. Talaqi rukban. Kemudian yang ketiga wan najshi bi ay yazida fi thamani la li raghbatin. An-najis ini orang yang memancing-mancing harga barang padahal dia nggak beli. Jadi pura-pura beli padahal dia nggak beli. Jadi
bi ayyazida fit tsaman, dengan dia menambah-nambah harga barang, lali roghbatin, bukan karena dia mau beli ya, supaya orang-orang lain ini kepancing aja. Saya belilah, ini harganya berapa nih? Ini ya 200.000. Oke, saya beli, 200.000, 250.000. Padahal dia sudah janjian sama pemilik barang sejak awal. Dia temannya, dia bukannya mau beli, tapi dia bang pengen manas-manasi penjual. Waduh, 250. Ya udahlah, saya 260 lah. Loh, 260, 270. Kayak lelang gitu. Apa? Kayak saat dilelang. Ya, istilah lelang juga kenapa ya? Istilah lelang itu ya rada aneh. Kalau ikut istilah lelang dalam anu fikih lo ya. Karena lelang di fikih kan enggak begitu. Oke. Wan najshi bi ayyazida fi tsaman la li raghbatin. Wal bai'i ala bai'i ghairihi qabla luzumihi. Membeli barang belian orang lain qabla luzumihi, sebelum transaksinya orang lain itu harganya sebelum luzum gitu aja. Sebelum luzum. Jadi nanti akan ada bab sendiri masalah luzum ini ya. Babu luzumil ba'. 2 bab setelah ini. Nah, ringkasnya begini. Ketika jual beli ini masih dalam masa khiyar. Maka itu dianggap belum luzum. Walaupun nanti ada perincian khiyar yang seperti apa, apakah khiyar majlis atau khiyar syarat atau khiyar apa? Atau khiyar aib. Nah, itu yang jadi soal nanti. Cuman ala kulli hal, pokoknya secara umum ketika jual beli ini transaksi masih dalam masa khiyar, katakanlah misalnya khiyar majlis gitu ya. Khiyar majlis. Sudah cocok nih, ya, tapi belum qabla luzumi. Ya masih khiyar. Mereka masih negosiasi jual beli. Itu ada orang datang karena barangnya memang cuma satu, udahlah. Saya belilah inilah. Ini jual beli kitab gitu ya. Kitabnya cuma tinggal satu nih. Berapa nih harganya? Udah 150. Ini masih negosiasi 100 lah, 100 enggak 150. Datang orang, langsung sama saya 150. Nah, walaupun ini sebetulnya belum deal ya. Enggak ada soal, maksudnya transaksinya sah. Yang akan disebutkan di sini transaksinya sah, cuma haram. Kenapa kok haram padahal belum luzum? Karena menyakiti hati orang yang pertama kali nawar itu. Walaupun masih khiyar majlis. Wa saumi ala saumihi ba'da istiqrari tsaman lah. Kalau yang kedua ini menawar tawaran orang lain setelah istiqrar tsaman, bukan membeli. Kalau yang awal tadi membeli. Karena jual belinya belum luzum, belum sah, belum deal, maka terus disikat sama orang lain. Diserobot sama orang lain. Tapi kalau yang kedua ini, dia cuma nawar aja. Jadi setelah misalnya Zidan beli kita terus habis itu harganya udah sepakat nih Zidan sama pembeli nih. Penjual. Harganya sekian ya. Ya udahlah 150. Oke, deal 150 ya. Baru istiqrar zaman, samannya baru disepakati, belum kan kalau dalam transaksi jual beli kan harus ada sighot kan. Ishtara itu minka begini dan seterusnya. Saya jual ya, saya beli misalnya begitu. Belum ada sighot jual beli seperti itu, belum serah terima juga, baru istiqrar zaman, tiba-tiba Rizky datang. Loh, 150. Gimana kalau sama saya aja? Gimana saya beli 170. Nah, ditawar, Rizky datang nawar padahal saman yang awal sudah istiqrar. Lah penjual kan yo agak kikuk juga kan. Waduh, 170 lumayan nih. Misalnya gitu. Lah itu haram juga. Kemudian wa bai'il musarrati wa hiya matrukatul halbi li'ihami kathrati labaniha. Bai'ul musarrah, jual beli hewan. Musarrah itu hewan yang sengaja lama nggak diperah susunya supaya kelihatan seolah-olah susunya banyak. Hewan ini mengeluarkan banyak susu. Yaitu apa? Bai'ul musarrah. Wahya bai'ul musarrah adalah matrukatul halbi, hewan yang ditinggal pemerahan susunya, yakni tidak diperah, liha mikathrati labaniha, untuk membuat ilusi seolah-olah susunya banyak. Walimushtariha al-khiyaru fawran. Nah, orang yang
terlanjur membeli barang-barang yang musyarrah semacam ini apa? Dia berhak meminta khiyar secara faur. Yang tentu saja bukan khiyar majelis, bukan khiyar syarat, dan bukan khiyar aib, karena itu bukan aib kan? Maksudnya kan itu yo alamiah aja, itu kan cuman ya tipuan aja. Tapi karena tipuan ini, maka dia berhak khiyar. Berhak apa? Berhak khiyar. Tapi khiyarnya fauron, seketika langsung. Jadi kalau misalnya dia seketika itu maksudnya kapan seketika? Seketika itu kan berarti sampai rumah terus. Karena untuk mengetahui bahwa hewan ini banyak susunya atau dikit susunya itu perlu waktu beberapa hari. Setelah hari ini diperah, besok dilihat tuh kok enggak, susunya kok keluarnya enggak kayak kemarin ya. Kemarin banyak baru beli kok banyak, sekarang kok kayak dikit gitu. Besoknya diperah lagi loh kok dikit lagi. Nah, itu baru ketahuan, oh kemarin itu ternyata sengaja enggak diperah-perah. Akhirnya dikhiyar. Akhirnya apa? Khiyar. Fa'in raddaha, kalau misalnya si pembeli mengembalikan itu tadi musyarrah, hewan yang musyarrah yang lama tidak diperah, walau bi'aibin, meskipun karena ada aib akhar, walau bi'aibin akhar, meskipun karena ada aib yang lain. Jadi misalnya saya sebetulnya mengembalikan ini alasannya karena musyarrah, apa hewan ini musyarrah lama nggak diperah, cuman ada aib lain juga nih masalahnya nih. Misalnya hewannya ternyata setelah dilihat jalannya agak dikit-dikit pincang dikit misalnya gitu, ada aib yang lain, tetap rodda ma'aha so'atamrin, dia harus mengembalikan hewan itu plus ditambah nanti membayar kepada penjual 1 sok kurma. Kenapa begitu? Pertama karena ada hadis yang menyatakan demikian, bahwa kalau kamu ketipu gara-gara musyarrah, kamu membeli hewan yang terilusi seolah-olah susunya banyak, terus setelah kamu cek, kamu perah, ternyata susunya dikit, maka apa? Kalau kamu mau mengembalikan boleh, dengan catatan kamu wajib mengembalikannya dengan menambah 1 sok kurma. Untuk apa 1 sok kurma ini? Tentu saja 1 sok kurma ini sebagai ganti dari susu yang diambil. Dia kan udah merah susunya tuh beberapa hari tuh. Nah, ya walaupun dikembalikan, walaupun tertipu, tapi ya susunya kan lumayan itu kamu minum. Sebagai ganti dari susu yang dikonsumsi, maka apa? Dia mengembalikan plus apa? 1 sok kurma. Maksudnya? Oh enggak, karena fauron. Yang namanya fauron itu ada waktu tertentu. Kalau saya nggak keliru, maksimal itu seminggu. Kalau saya nggak keliru, ada batasannya. Jadi nggak bisa udah sebulan ya nggak bisa. Jadi makanya saya bilang tadi, untuk mengetahui apakah susunya itu banyak atau dikit, itu biasanya butuh waktu itu tadi 3 sampai beberapa hari. Kalau saya nggak keliru maksimal seminggu. Oke. Kemudian wat tasriyatu kullu tadlisin wa kullu tadlisin. Nah ini. Jadi tasriyah itu baik musyarrah ini tadi ya. Tasriyah itu kan bentuk masdarnya aja sebenarnya. Musyarrah itu bentuk isim maf'ulnya. Wat tasriyatu, dan jual beli tasriyah, jual beli hewan yang itu tadi yang lama tidak diperah susunya. Wa kullu tadlisin, dan setiap jual beli yang mengandung tadlis, mengandung model-model penipuan mirip musyarrah itu tadi. Seperti apa misalnya? Kakat ni'aibin, menyembunyikan aib benda tersebut. Benda yang diperjualbelikan ada aibnya, tapi oleh penjual aibnya disembunyikan. Jual beli HP ada lecetnya, cuman lecetnya itu dikasih apa gitu terus kelihatan nggak lecet misalnya gitu. Atau misalnya ini apa ya biasanya ya, menyembunyikan aib paling jitu ya betul. Ya, yang pengalaman gimana Dan? Menyembunyikan aib. HP paling mudah. HP paling gampang ya. Wa taswidi sya'ri amatin, atau menghitamkan rambutnya budak wanita. Jadi supaya kelihatan, ini budak wanitanya ini masih muda nih. Rambutnya masih hitam, belum ada yang warna putih. Dia apa? Dia apa, Riz? Disemir hitam. Wa taj'idihi, atau membuat rambutnya keriting, mengkeritingkan rambutnya budak. Kenapa? Supaya menimbulkan kesan dia kuat. Karena yang keriting-keriting kan biasanya kuat. Nah, dikeritingkan supaya kelihatan, wah ini kuat nih, keren ini. Ini ngangkat ngangkat gas mulai dari bawah sampai lantai 4, oke lah ini.
Nah, padahal aslinya rambutnya nggak keriting. Wa tahmiri wajiha, membuat merah wajahnya. Sama, membuat merah wajah itu biasanya supaya itu tadi kelihatan ini pekerja keras. Haram setiap tadlis sepanjang ini haram. Secara umum, tasriyah itu cuma satu model tadlis saja. Tapi tadlis yang lain seperti katmi aibin, taswiti sya'ri amatin dan seterusnya ini apa? Haram. Jualnya sah, tapi haram. Penjual? Ya dong. Enggak. Yang penjual aja, pembeli enggak. Pembeli kan yang tertipu, kenapa dia jadi dosa? Yang tadi kebalik hadir. Oh, ya karena ya pokoknya yang apa namanya? Yang dosa itu yang menipu, yang melakukan tadlisnya itu. Atau kalau bai hadirin libatin ya berarti ya betul-betul yang membeli kan. Ya, tapi kalau misalnya dari yang ngerobot tadi itu ada baik wa'ala baik sama wasawnya. Ya kalau itu yang dosa yang ini apa namanya penjual kalau dia mau melepas dan si orang yang ini yang nawar itu tadi itu dosa, dua-duanya dosa. Nah, dalam kasus ini yang dizalimi nggak ikut dosa. Tapi ala kulli hal jual belinya tetap sah, hanya saja itu apa? Haram. Allah wa bai'il 'inabi mimman yattakhidhuhu khamran, dan menjual beli atau menjual al-'inab anggur mimman yattakhidhuhu khamran untuk orang yang bakal menjadikan anggur itu sebagai khamr. Ente jual anggur. Oh, ente tahu bahwa ini orang ini kalau misalnya saya jualkan anggur ini mesti dijadikan khamr, ini jelas. Lalu dia itu perusahaan khamr, beli anggur ke saya udah pasti apa? Jadikan khamr. Ini juga jual belinya sah tapi apa? Haram. Wasayfi mimman yaqtulu bi ghairahu dzulman, dan juga jual beli pedang kepada orang yang diyakini pedang itu digunakan untuk membunuh orang lain secara zalim. Ini bisa bisa masukkan apa aja. Jual beli pulsa yang diyakini pulsanya bakal digunakan untuk apapun, digunakan untuk perkara haram. Nah, mengakses perkara-perkara haram, download PDF haram. Astaghfirullahaladzim. Stop. Ini saya baru lihat ada di FB itu ada satu penerbit capek-capek menerbitkan kitabnya bagus, habis itu muhakiknya juga keren gitu ya, pokoknya serba luar biasa lah. Baru dikeluarkan hari itu misalnya, ini baru dijual hari ini misalnya begitu, itu besoknya itu udah ada PDF-nya. Itu sakit hatinya luar biasa itu penerbitnya itu. Hah? Bukan. Kitab. Oh, ngomong di FB. Iya, ngomong di FB. Oh, penulis apa? Saya lupa saya. Udah agak lama sih. Ya waktu pameran kemarin itu loh. Oh itu ya Allah, jangan ngesane. Ya boyo nunggu setahun. Ya enggak juga ya. Enggak maksudnya tuh haram, tetap haram. Boyo nunggu setahun. Tetap haram. Cuma maksudnya kadang ada, masalahnya itu ada beberapa penerbit dan penulis penerbit, khususnya yang ulama kontemporer, apalagi ulama India itu emang ikhlas. Jadi dan ngomong sendiri, tidak apa-apa lah. Kesepakatan ya antar penerbit sama penulis. Kalau cuma penulisnya aja, yuk jangan dong. Kan yang ngeluarin duit juga penerbit, bukan cuma penulis saja. Yes, penulis bener mikir, ya. Tapi kan yang ngeluarin duit untuk nyetak segala macam itu kan apa? Penerbitnya. Jadi ini tadi ya. Wasayfi mimman yaqtulu bihi ghairahu dzulman. Menjual beli senjata yang diyakini pembelinya itu bakal membunuh orang lain, menggunakan itu untuk perkara haram lah, mau itu bunuh orang lain atau enggak bunuh orang lain, bunuh hewan orang lain tapi ya tanpa izin. Ya termasuk jual beli apapun yang kamu yakini. Sekarang apa coba? Jual beli apa yang enggak ada kemungkinan dipakai haram? Hampir semuanya ada. Ya kan
batasnya yakin loh ya, batasnya itu yakin. Kalau cuma dhon misalnya, ini wajah mesum ini. Kalau saya jual beli pulsa gede ini nanti. Ini kan banyak orang muslim, non muslim gitu sekarang ini. Kan kita yakin kalau dia bakal syirik tuh nanti pada akhirnya kalau dia makan. Oh enggak apa-apa kalau itu. Jadi kita nggak apa namanya, kalau jual beli makanan kepada orang musyrik ya bukan berarti terus wah ini litakwiyati. Ya enggak, kalau gitu akhirnya kita nggak boleh transaksi sama orang musyrik. Kenapa? Karena seluruh transaksi kita itu membuat mereka itu memberi kesempatan mereka untuk apa? Untuk memberi kesempatan mereka untuk hidup mensyirikkan Allah. Tidak begitu. Maka pilihannya dua aja. Apakah membuat mereka tetap hidup sehingga mereka mensyirikkan Allah, atau membiarkan mereka hidup sehingga membuat mereka punya kesempatan dapat hidayah. Ada dua kemungkinan kan? Satu. Jadi yang jelas-jelas haram itu adalah ketika kita yakini bahwa untuk maksiat yang secara nyata. Jadi misalnya untuk itu ya, misalnya makanan. Berarti makanan itu untuk sesajian penyembahan. Misalnya kayak makan Roh Kudus apa? Apa tuh? Ya, tapi yang itu loh, apa Riz? Roh Kudus loh Riz. Enggak, ini mualaf kan? Enggak. Saya kira mualaf. Ya itu loh, apa? Ya itu loh, misalnya gitu. Ya, Roh Kudus. Jadi beli makanan yang dia tahu ini nanti untuk itu penyembahan Roh Kudus. Atau misalnya beli telur jelas untuk santet. Untuk nyantet orang lah, itu jelas. Enggak boleh jelas haram. Tapi jual belinya sah, hanya saja haram. Sekali lagi kata apa namanya? Kalau tidak ada batasan yakin, kamu cuma dhon aja. Ini orang ini kan saya perasaan orang ini temannya begal deh. Dia komplotannya begal. Tapi kalau dia sekarang beli pisau di saya ini buat begal nggak ya? Kayaknya sih enggak. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Dijualkan ke orang tersebut. Dalam keadaan dia punya dhon bahwa ini akan apa? Nah, kalau cuma sampai dhon saja itu tidak sampai haram. Tapi kalau sudah sampai yakin itu gimana bentuknya? Ya yakin itu berarti kan sampai tingkatan ini saya jual ke kamu. Oh iya, ini kira-kira kalau untuk nusuk apa perut ini, gorok perut ini bisa nggak ya? Waduh, bisa banget itu. Bisa banget, malah enak kalau gosok gorok perut pakai itu. Buat untuk apa, Mas? Ya, ini saya malam ini mau apa namanya? Begal orang. Terus ya, itu kan yakin itu berarti kan. Masih dijual lah, itu berarti langsung haram. Sama kayak kalau ente misalnya jual pulsa, bisa sampai yakin itu digunakan untuk haram, misalnya gimana? Ya misalnya ente yang jual pulsa, teman ente beli pulsa. Bro, saya tadi barusan apa namanya? Telepon pacar saya mati nih, pulsanya habis, tolong kirim dong. Nah, itu kok ente kirim dan wah, langsung gitu dan haram itu. Kenapa? I'anah alal maksiyah. Sama termasuk ya hotspot. Hotspot Dani wifi. Jual beli wifi. Nah, termasuk adalah jual beli makanan di bulan Ramadan kepada orang yang diyakini dia itu wajib berpuasa. Dia nggak ada rukhsah, dia bukan orang tua, dia bukan wanita yang haid, dia bukan orang yang safar. Jelas dia itu apa namanya? Orang yang wajib puasa dan dia makan di situ. Jadi buka warung gitu ya, misalnya pagi-pagi buka warung. Dia tahu ini tetangganya nih si kampret nih. Kenapa dia masuk warung saya pagi-pagi dong? Harusnya kan dia puasa nih, kenapa dia sarapan di sini? Nah, kok dia jual makanan itu ke orang ini, maka haram. Maka haram. Sehingga ada razia-razia apa namanya? Biasanya itu bulan puasa itu ada razia-razia apa? Mokel. Ada razia orang mokel. Apa namanya itu? Razia. Tirai. Enggak, maksudnya ya, tapi ada orang yang razia terus ini apa namanya? Nah, itu. Kalau misalnya, tapi biasanya itu yang dirazia itu emang ini ya, emang warung-warung yang makan langsung jadi. Bukan benda-benda ini, bukan bahan-bahan makanan yang mau diolah. Kalau itu ya enggak. Misalnya kayak Alfamart itu masuk ya dikon tutup kan ya enggak. Bukan benda mentah. Tapi kalau yang langsung makan ini yang berpotensi dimakan saat itu juga itu maksudnya. Lah itu. Dan yang makan harus jelas-jelas orang yang enggak ada rukhsah. Karena kalau yang makan orang yang ada rukhsah, misalnya kayak memang orang haid ya atau orang apa?
anak kecil atau orang yang safar, ya nggak masalah. Itu haram. Karena apa dan? Karena i'anah alal maksiyah. Dianggap dia itu membantu kemaksiatan. Apa maksiatnya? Yaitu mokel itu tadi. Wasyabakati mimman yastadu fil harami. Sama, menjual jaring mimman kepada orang yastadu yang diyakini dia akan berburu fil harami, berburu di tanah haram. Wal khasyabi, dan jual beli kayu mimman yatakhidu minhul malahi, yang dia yakin kayu itu akan dijadikan alat al malahi, alat permainan yang diharamkan. Buat apa Mas beli kayunya? Ya buat apa ya, mainan yang diharamkan ya. Yes, gitar gitu aja. Dalam mazhab Syafi'i gitar itu haram. Ya kalau ada orang jual beli gitar, jual beli kayu, lah kayunya itu apa? Kayunya itu haram dijualkan walaupun sah. Nanti ketika sudah jadi gitar, lah gitarnya itu nggak sah diperjualbelikan. Gitar itu jual beli gitar dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Paham Rizky? Nah, dalam mazhab Syafi'i jual beli gitar nggak. Kenapa? Karena gitar itu dianggap nggak ada manfaatnya. Akhirnya jual belinya nggak sah. Wa bai'il arabun, dan jual beli arabun. Apa itu jual beli arabun? Jual beli arabun bi ayyu'tiyahu syai'an ala annahu li sahibi sil'ati in lam yatimmal ba'. Ini banyak terjadi ya. Bukan hanya jual beli, ya rata-rata konteksnya jual beli. Misalnya begini, saya mau beli motor. Kemudian ketika saya beli motor, orang yang bendanya itu belum ada, atau bendanya sudah gimana ya? Ya bendanya belum ada gitu aja. Motornya belum ada. Saya beli, udah saya DP. Ini DP saya 500.000. Saya beli motor ini, nanti kalau motornya datang langsung kamu harus jualkannya ke saya karena saya sudah ngasih 500.000. Oke, saya akan jualkan ke kamu karena kamu sudah ngasih DP, saya jualkan ke kamu. Tapi syaratnya adalah kalau tiba-tiba karena motornya ini datangnya masih bulan depan, kalau bulan depan kamu nggak jadi jual beli, nggak jadi membeli motor itu dari saya, maka 500.000 ini nggak balik. Itu namanya apa? Arabun. Namanya arabun. Sama kayak misalnya dalam kasus-kasus yang lain, misalnya yang pernah jadi pembahasan di pondok saya itu. Kalau misalnya ada orang gimana ya, daftar masuk pondok, baru baru awal pendaftaran. Jadi awal pendaftaran kan ada semacam DP gitu ya, bukan DP istilahnya apa, saya lupa itu. Ya pokoknya uang muka lah, pokoknya DP. Ya pokoknya awal pembayaran awal, katakanlah begitu, pembayaran awal. Nanti ketika santrinya ini ternyata nggak jadi mondok di situ, duitnya itu nggak balik. Itu jadi satu pembahasan. Ini gimana nih? Kan nggak jadi mondok dia. Maksudnya dia nggak jadi mondok di situ, berarti nggak jadi makan di situ dong, nggak jadi. Maka status duitnya itu apa sejak awal? Kalau sejak awal itu duitnya itu duit pendaftaran untuk nanti dia makan di situ, tinggal di situ, pakai air di situ dan seterusnya. Ya harusnya kalau dia nggak jadi mondok di situ, ya harusnya duitnya dikembalikan. Lalu status awalnya apa tuh duitnya? Kalau status awalnya itu adalah status itu tadi, untuk makan dia selama sebulan di situ, maka itu nanti jadi arabun. Sama kayak ini tadi, jual beli sudah nyerahkan duit di awal, walaupun nggak semua, dengan syarat kalau nanti nggak jadi, itu kan banyak kan. Yuk, zaman sekarang kayak misalnya ente, semua kan kayak gitu dan ente beli motor, habis itu udah DP, motornya belum ente serah terima kan, terus ente berubah pikiran, nggak jadilah. Apa dikembalikan tuh DP-nya? Enggak dikembalikan. Arabun itu berarti DP-nya itu? Ya, arabun itu nama transaksinya itu. Makanya di sini ditafsirkan bi'an kan tafsiriyah, untuk mentafsirkan arabun itu apa sih? Bi ayyutiyahu syai'an, memberi ada orang pembeli memberi penjual syai'an, satu duit, satu thaman, ala annahu, dengan catatan li sahibi sil'ati, bagi orang yang punya barang itu, in lam yatimmal bayu, bi ayyutiyahu syai'an ala annahu li sahibi sil'ati, ya dia memberi sesuatu kepada pemilik barang, in lam yatimmal bayu, kalau misalnya jual belinya itu tidak sempurna, itu jual belinya tidak jadi. Nah itu aja.
Artinya kalau jual belinya nggak jadi, udah. Kalau jual beli nggak jadi, maka saya akan beri duit sekian ke kamu. Jadi itu hanya untuk meyakinkan bahwa jadi jual beli ini. Wes toh, jadi. Kira-kira gitu. Mafhum? Jadi meskipun dia jadi atau nggak jadinya beli, meskipun karena udah ngasih DP itu udah dinamakan arabun. Duh, ya enggak dong. Kalau ngasih DP terus jual belinya jadi, ya enggak arabun. Menjadi arabun ketika jual beli dia nggak jadi dan duitnya nggak dikembalikan. Duitnya nggak dikembalikan. Oh, ya haram loh. Kalau pembelinya ikhlas itu beda cerita. Sama aja. Itu sama kayak gini. Ada orang transaksi riba, saya ikhlas nggak apa-apa, udah. Iya. Sama aja. Sejak awal itu jual beli arabun itu apa? Dilarang. Sejak awal transaksi riba itu dilarang. Ya haram aja, kan nggak fasid, kan transaksinya juga nggak ini. Transaksinya bukannya sah apa enggak? Transaksinya itu loh belum terjadi. Kan lam yatimal be, jadi jual belinya itu belum terjadi. Cuman masalahnya DP-nya itu udah dikasih gitu loh. Lah status DP-nya ketika dikasih itu apa itu? Nah, iya haram itu. Haram. Itu kalau usah tetap dipakai, itu gosok berarti. Kenapa? Itu hanya gosok. Gosok. Itu gosok itu. Allahu Akbar. Beul wilayan. Waduh, ini agak panjang nih nanti nih. Karena ini membahas 3 macam jual beli yang penting. Hadir, ghaib, sama satu lagi apa? Fi dhimmah. Baru nanti membahas bab luzumil be'. Ini baru membahas syarat-syaratnya be'. Jadi syaratnya be' baru dibahas di bab keberapa nih? Bayangkan. Syekh Zakaria. Tapi ini bagus loh. Maksudnya kalau kalian perhatikan ya, cara beliau membuat sistematisasi tulisannya itu dimulai dari kategorisasi jual beli. Begini ada yang jaiz, kemudian nanti jual beli ada yang sahih, ada yang fasid, ada yang muharram, nanti ada yang hadir, ada yang ghaib, ada yang fi dhimmah dan seterusnya. Tapi kenapa ditaruh di awal, Bang? Apanya? Kayak baik muharram, fasid gitu, kenapa ditaruh di awal? Kenapa nggak di akhir? Kalau di akhir kan jadi udah tasawur semua jenis baiknya. Enggak, belum tentu. Nanti kalian akan tahu bahwa semua yang disebutkan beliau di awal ini walaupun kalian sudah paham sudah hafal syarat-syarat sah dan rukun-rukun jual beli, ini tidak akan tertasawur nih jual beli semacam ini. Belum. Sebagian jual beli yang beliau sebutkan di sini. Ini yang disebutkan sama beliau ini cuman ini aja, cuman contoh-contoh sampel-sampel aja, belum semua. Kalau dijabarkan bisa lebih banyak lagi. Cuman ya kayak misalnya contoh jual beli muharram itu, jual beli di hari Jumat enggak disebutkan sama beliau di sini. Beliau cuma nyebutkan jual beli yang ada unsur tadlisnya, atau ada unsur nipunya, atau ada unsur mengzolimi orang lainnya. Tapi ketika jual beli itu dilaksanakan di hari Jumat, mengzolimi siapa? Nggak ada yang dizolimi. Ada yang ditipu nggak ada. Hanya saja itu melanggar perintah Allah dalam Al-Quran yang lain. Apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila. Itu juga harusnya masuk muharram tapi yang sah. Jual beli sah tapi haram harusnya. Nggak dimasukkan sama beliau di sini. Ya ada banyak sekali. Ala kulli hal ya itu tadi. Ada hal-hal yang walaupun sudah memenuhi syarat rukun. Ini kan kayak misalnya be' muharram itu kan sudah memenuhi syarat rukun. Tapi dia tetap diharam karena tetap dilarang karena apa? Ada melanggar hal yang amrun kharij ghairul lazim itu. Gak barangkali kan kalau misalnya kayak muharram atau fasid itu dijelaskan di awal kan, kalau misalnya belum tersalurkan bab-babnya jadi ribet gitu. Ya tergantung siapa sih. Kalau saya kok malah lebih enak gini gitu loh. Jadi sudah sejak awal itu diberi kategorisasi. Jual beli itu ada yang jaiz minat tarafain, ada lazim minat tarafain, ada jaiz min ahadi tarafain. Jadi kita tahu bahwa ini transaksi ini ini transaksi yang kalau udah berlaku maka tidak bisa dibatalkan sebelah pihak, nggak bisa dibatalkan dua belah pihak atau gimana dan seterusnya. Allahu alam. Baik najisi tadi itu dalam masih majelis khiyar gitu. Apa? Yang najisi ya yazid fi thamani la li. Ya.
Masih dalam khiyar. Tapi terus sah. Sah, ya sah, jelas sah. Semua sah ini. Yang muharram ini, kategori muharram ini semuanya sah. Sahih, walakin haram. Lawan najisnya itu bukan pembeli dan penjual yang berdosa ya. Yang najisnya yang berdosa. Ikan bersenggogolan dulu ya penjual dan Iya, temennya. teman orang lain. Penjual dan temennya. Iya, penjualnya. Penjualnya sama orang lain. Pembelinya yang nggak tahu lah orang dia yang terkena itu tadi kan, terkena ilusi persenggogolan harga itu. Talaki ruban tadi kan kalau misalnya kita ngejilat desa gitu kan. Nah, ya ngejilat orang-orang desa. Misalnya harga pasar 10.000. Ya. Kita bilang dia 8.000 atau 6.000 kan. Ya. Nah, misalnya kita di situ nggak ada unsur untuk nipunya, misalnya kita jegat aja, bilang udah ini pasar 10.000, saya beli Ya. 10.000 lah. Terus ini punya siapa nih? Saya pinjam. Oh, terus. Tapi nggak ada unsur nipunya Ah. dan nggak ada unsur monopoli. Kok bisa nggak ada unsur nipu gimana loh? Ya karena saya pengen punya barang lebih awal dari yang lain aja. Loh, enggak. Kalau ente ngasih tahu, ini sebetulnya ya harga pasar itu segini. Cuman kalau saya beli gimana? Mau nggak saya beli segini? Lah, itu ente nggak nipu namanya. Iya. Dan nggak ada unsur nipunya dan Ente bilang apa tuh? Ente bilang gitu. Iya. Oh. Dan nggak ada, pertama nggak ada unsur nipunya. Kedua nggak ada, kalau misalnya saya beli semua nggak ada unsur monopolinya. Ya. Berarti nggak masuk. Nggak masuk. Kecuali kalau ente jual lagi dengan harga yang lebih mahal lah, itu nanti masuk bai' hadir li batin itu tadi. Tapi kan nggak ada unsur monopoli. Masih banyak ternyata petani-petani lain. Oh, ya. Praktek ini banyak terjadi di desa saya, mungkin ya desa-desa yang Iya sih ya. Meneh Bekasi ya, Mas. Luar biasa. Ya, kalau misalkan ya cuma dari stok gitu lah, nggak ada unsur nipunya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Paham Rizky? Tapi bagus nih bang, yang baik hadir sama talaki rukban ini. Kenapa? Jadi ini mencegah borjuis untuk berkuasa. Udah Marxis saja ente. Udah kayak Marxis saja ente. Tidak menguntungkan. Ya, Islam itu selalu pro selalu pro orang-orang yang tertindas. Tapi tidak akan pro kepada konsep Marxisme yang menyatakan bahwa setiap komoditas atau setiap yang punya modal itu ya, itu harus dimiliki oleh tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Lah itu enggak ada kayak gitu dalam Islam, mana ada. Alat-alat produksi lah itu dia. Alat-alat produksi tidak boleh dimiliki oleh masyarakat umum, harus dimiliki negara, milik bersama, kira-kira gitu. Enggak ada. Jadi alat produksi kayak pembajak sawah yang skala kecil loh ya. Nanti yang skala besar ya pabrik-pabrik, itu nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Loh. Siapa yang ngelarang? Mana ada, sejak kapan Nabi ngelarang orang memiliki alat produksi? Nggak ada larangan itu. Allahu a'lam. Ya, Allahumma sholli afdhalas salatin ala sa'ati makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.